Di Jakarta ada monumen nasional. Di puncaknya ada api yang melambangkan kemerdekaan. Di dinding-dinding museumnya ada diorama sejarah Indonesia dari zaman kerajaan sampai proklamasi. Ada diorama tentang Majapahit, ada Hayam Wuruk, ada Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Tapi ada satu nama yang tidak ada di sana. Nama perempuan yang memerintah Majapahit selama 23 tahun, yang mengangkat Gajah Mada yang memulai semua ekspansi militer yang kemudian diklaim sebagai puncak kejayaan era putranya, yang membuat keputusan-keputusan strategis yang fondasinya masih berdiri bahkan setelah ia menyerahkan tahta. Tribuana Tunggadewi. Kalau kamu tahu nama itu, kamu sudah tahu lebih dari sebagian besar orang yang mengaku mencintai sejarah Majapahit. Dan kalau kamu belum pernah mendengarnya, itu bukan salahmu. Itu adalah hasil dari pilihan yang sangat sadar dalam cara sejarah ini ditulis, diajarkan, dan diwariskan. Di episode ini kita tidak hanya akan memperkenalkan namanya, kita akan membuktikan dengan sumber yang bisa diperiksa bahwa narasi tentang siapa yang membangun Majapahit selama ini tidak hanya tidak lengkap, ia terbalik. Gayatri, akar yang tersembunyi. Untuk memahami Tribuana, kita harus mulai satu generasi sebelumnya, karena ada sesuatu tentang asal-usul Majapahit yang hampir tidak pernah dibahas secara jujur. Raden Wijaya mendirikan Majapahit pada 1293. Itu yang diajarkan. Ia adalah pendiri pahlawan yang melarikan diri dari kehancuran Singosari, membangun kekuatan baru, mengusir pasukan Mongol, dan meletakkan batu pertama kerajaan yang kemudian menjadi terbesar di Nusantara. Cerita itu benar, tapi tidak lengkap. Raden Wijaya menikahi 4 putri dari Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari yang dibunuh sebelum Wijaya membangun Majapahit. Keempat putri itu adalah sumber legitimasi dinasti yang sesungguhnya, karena dalam sistem politik Jawa kuno, darah keturunan raja yang lama adalah yang memberikan hak untuk memerintah, bukan kemenangan militer semata. Dan dari keempat istri itu, satu yang paling berpengaruh secara politik adalah Gayatri Rajapatni. Gayatri bukan hanya istri, ia adalah putri Kertanegara yang paling senior secara hierarki, yang berarti darah legitimasi tertinggi Singosari ada padanya. Majapahit berdiri bukan hanya karena keberanian Raden Wijaya, tapi karena pernikahannya dengan perempuan yang membawa warisan dinasti lama. Setelah Raden Wijaya meninggal dan setelah 2 raja berikutnya memerintah dengan masa jabatan yang singkat dan penuh konflik, Gayatri adalah yang tersisa, figur dengan legitimasi paling kuat, penghubung hidup antara Majapahit dan Singosari yang mendahulinya. Tapi Gayatri tidak mau memerintah secara langsung. Ia memilih menjadi bikuni, perempuan pendeta Buddha, meninggalkan kehidupan istana dan menyerahkan kekuasaan kepada putrinya, Tribuana. Bukan kepada suami Tribuana yang laki-laki, bukan kepada kerabat laki-laki yang lain, kepada putrinya. Disinilah pertanyaan yang tidak pernah ada di buku teks. Dalam sistem yang kita asumsikan patriarkal, di mana laki-laki memerintah dan perempuan berada di belakang, bagaimana bisa garis kekuasaan dari Majapahit generasi pertama ke Majapahit pada masa kejayaan berjalan melalui 2 perempuan berturut-turut? Jawaban yang paling jujur, karena asumsi kita tentang sistem politik Majapahit mungkin salah dari awal. Tribuana yang membangun, bukan yang mewarisi. Tribuana Tunggadewi mulai memerintah sekitar 1328. Majapahit saat itu bukan kerajaan yang sedang berjaya. Ia baru saja melewati periode instabilitas, pergantian raja yang cepat, konflik internal, ancaman dari luar. Fondasi yang diletakkan Raden Wijaya belum pernah benar-benar mengeras. Yang dilakukan Tribuana dalam 23 tahun berikutnya adalah membangun, bukan mewarisi kejayaan, tapi menciptakannya dari awal. Dan buktinya ada, bisa diperiksa, bukan interpretasi. Keputusan pertama yang mengubah segalanya, mengangkat Gajah Mada. Sekitar 1334, Tribuana mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Majapahit.
Ini bukan keputusan administratif biasa. Ini adalah keputusan yang menentukan arah seluruh kerajaan untuk 3 dekade ke depan. Gajah Mada sebelumnya menjabat sebagai kepala pasukan pengawal Bekel Bayangkara. Tribhuwana melihat sesuatu dalam dirinya yang orang lain tidak lihat atau tidak berani bertaruh padanya, dan ia mengangkatnya ke posisi tertinggi dalam birokrasi kerajaan. Keputusan itu yang satu-satunya milik Tribhuwana adalah yang menghasilkan semua yang kemudian kita sebut kejayaan Majapahit. Tanpa keputusan itu, tidak ada Gajah Mada sebagai Mahapati. Tanpa Gajah Mada sebagai Mahapati, tidak ada ekspansi, tidak ada Sumpah Palapa, tidak ada narasi penyatuan Nusantara. Tapi siapa yang mendapat kredit dalam buku teks? Bukan Tribhuwana yang membuat keputusan, Gajah Mada yang menjalankannya. Bukti kedua, semua ekspansi militer besar terjadi di bawah Tribhuwana. Ini yang paling bisa diverifikasi dan paling jarang disebut. Penaklukan Bali oleh Gajah Mada 1343 di bawah Tribhuwana. Bali yang sampai hari ini menjadi kantong terkuat warisan budaya Majapahit itu dimulai di era Tribhuwana, bukan Hayam Wuruk. Ekspansi ke wilayah-wilayah Sumatera dimulai di bawah Tribhuwana. Penumpasan pemberontakan Sadeng dan Ketho di Jawa Timur yang menjadi batu loncatan pertama karir militer Gajah Mada dan yang membuktikan kemampuannya kepada seluruh istana terjadi di bawah kepemimpinan Tribhuwana. Hayam Wuruk naik tahta pada 1350, Gajah Mada meninggal pada sekitar 1364, 14 tahun. Itu semua waktu yang dimiliki Hayam Wuruk bersama Mahapati paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Tribhuwana memiliki Gajah Mada selama 20 tahun, Hayam Wuruk hanya 14 tahun. Siapa yang seharusnya mendapat lebih banyak kredit atas apa yang dicapai Gajah Mada? Bukti ketiga, Nagara Kertagama sendiri tidak menghapusnya. Empu Prapanca, pujangga istana yang menulis untuk memuliakan Hayam Wuruk, tetap menyebut Tribhuwana dengan gelar kehormatan yang signifikan. Ia disebut sebagai Bre Kahuripan, gelar yang menunjukkan posisi dalam hierarki tertinggi kerajaan. Dan yang lebih menarik, dalam beberapa pupuh, cara Prapanca menyebut Tribhuwana menunjukkan bahwa ia masih dianggap figur yang aktif dan relevan bahkan setelah menyerahkan tahta kepada Hayam Wuruk. Ini memunculkan hipotesis yang belum pernah diajukan secara serius di ruang publik. Apakah penyerahan tahta pada 1351 itu benar-benar penyerahan penuh? Atau Tribhuwana tetap sebagai kekuatan nyata di belakang layar selama tahun-tahun awal pemerintahan putranya yang masih remaja? Hayam Wuruk naik tahta pada usia sekitar 16 atau 17 tahun. Gajah Mada yang menjalankan administrasi sudah jelas. Tapi di atas Gajah Mada siapa? Ibunya yang masih hidup, masih dihormati, masih disebut dalam teks kontemporer dengan gelar kehormatan tertinggi. Kemungkinan besar bukan hanya penonton. Segitiga kekuasaan yang tidak pernah digambarkan. Sekarang kita gabungkan semua yang sudah kita lihat. Narasi mainstream menggambarkan Majapahit pada masa kejayaannya sebagai dua tokoh, Hayam Wuruk sang raja, Gajah Mada sang Mahapati. Dua laki-laki, satu raja yang besar, satu pelayan yang setia. Gambar itu bersih, mudah diceritakan, mudah dijadikan simbol nasional. Tapi gambar yang lebih didukung oleh sumber-sumber yang ada adalah berbeda. Struktur kekuasaan nyata Majapahit pada puncaknya kemungkinan adalah segitiga. Tribhuwana yang tidak pernah benar-benar pergi dari politik meski sudah menyerahkan tahta secara formal, di mana loyalitas Gajah Mada padanya jauh lebih panjang dan lebih dalam dari loyalitasnya kepada Hayam Wuruk yang pengalaman politiknya jauh melampaui putranya yang muda. Gajah Mada yang menjalankan administrasi dan militer yang diangkat oleh Tribhuwana dan yang dalam 20 tahun pertama karirnya bekerja langsung di bawahnya. Hayam Wuruk yang menjadi wajah legitimasi yang namanya ada di prasasti, yang pujangga istana menulis untuknya, yang dalam sistem simbolis kerajaan adalah titik pusat, tapi yang dalam sistem kekuasaan nyata mungkin adalah yang paling muda dan paling tidak berpengalaman dari ketiganya.
Loyalitas dalam sistem kerajaan itu personal. Seseorang yang diangkat oleh seorang ratu dan yang bekerja bersamanya selama 2 dekade tidak serta-merta memindahkan seluruh loyalitasnya kepada putra ratu itu hanya karena ada upacara pergantian tahta. Simpelnya, Gajah Mada adalah orangnya Tribhuwana, bukan orangnya Hayam Wuruk. Dan kalau itu benar, maka seluruh narasi tentang pasangan besar Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang membangun kejayaan Majapahit perlu dilihat ulang dari awal. Bukan 2 tokoh, tapi 3. Dan yang paling berpengaruh dari ketiganya adalah yang namanya hampir tidak ada di monumen manapun. Kenapa namanya dihapus? Sekarang pertanyaan yang paling penting, kalau buktinya ada, kalau Nagara Kartagama sendiri tidak menghapusnya, kalau peran militarinya bisa diverifikasi, kalau logika politisinya jelas, kenapa nama Tribhuwana hampir tidak ada dalam ingatan kolektif bangsa yang mengklaim Majapahit sebagai warisan terbesarnya? Ada 3 lapisan jawaban dan ketiganya perlu disebutkan dengan jujur. Lapisan pertama, cara teks-teks kemudian membacanya. Nagara Kertagama ditulis untuk Hayam Wuruk. Tujuannya memuliakan raja yang sedang memerintah, bukan ibunya yang sudah menyerahkan tahta. Tapi meski Prapanca menyebut Tribhuwana dengan hormat, fokus narasinya secara alami ada pada Hayam Wuruk. Kemudian, teks-teks yang ditulis lebih belakangan, para raton berbagai abad semakin menggeser fokus. Setiap generasi penulis mewarisi bias generasi sebelumnya dan menambahkan lapisan baru di atasnya, sampai akhirnya yang tersisa dalam narasi populer adalah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan Tribhuwana hanya disebut sebagai Ibu Hayam Wuruk. Lapisan kedua, konstruksi nasionalisme abad ke-20. Ketika Orde Baru menggunakan Majapahit sebagai simbol identitas nasional, yang dibutuhkan adalah pahlawan yang bisa diposterkan, yang bisa dijadikan nama kapal perang dan nama universitas, yang bisa berdiri di podium dalam pidato tentang kejayaan bangsa. Gajah Mada dengan sumpah palapanya adalah paket yang sempurna. Hayam Wuruk sebagai raja agungnya melengkapi narasi. Tribhuwana tidak masuk dalam paket itu, bukan karena ia tidak penting, tapi karena narasi nasionalisme yang dibangun tidak membutuhkan perempuan di posisi sentral. Ia dibutuhkan sebagai latar belakang, bukan sebagai tokoh utama. Lapisan ketiga yang paling jarang disebutkan. Ada pola dalam sejarah bukan hanya Indonesia, tapi hampir semua peradaban di mana perempuan yang berkuasa secara nyata dicatat oleh teks kontemporer, tapi kemudian secara sistematis digeser ke pinggiran oleh interpretasi, dan seterusnya. Hatshepsut di Mesir, Fir'aun perempuan yang memerintah selama 20 tahun dan membangun beberapa monumen terbesar, kemudian namanya dihapus secara fisik dari batu-batu oleh penerusnya, Wu Zetian di Cina. Satu-satunya perempuan yang pernah menjadi kaisar, ditulis oleh sejarawan dinasti berikutnya sebagai monster. Ratu-ratu di berbagai kerajaan Afrika dan Asia yang kekuasaannya nyata, tapi yang narasinya kemudian dikecilkan atau dihapus oleh tradisi historiografi yang didominasi oleh kepentingan tertentu. Tribhuwana ada dalam pola yang sama, bukan korban konspirasi tunggal, tapi hasil akumulasi dari pilihan-pilihan kecil dan penulisan sejarah yang masing-masing terasa wajar pada zamannya, tapi yang bersama-sama menghasilkan penghapusan yang sistematis. Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita katakan setelah semua ini? Yang bisa dikonfirmasi berdasarkan sumber yang ada. Tribhuwana Tunggadewi memerintah Majapahit selama 23 tahun. Ia mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati, keputusan yang menjadi fondasi semua ekspansi berikutnya. Semua kemenangan militer besar yang dikaitkan dengan nama Majapahit, penaklukan Bali, ekspansi ke Sumatera, penumpasan pemberontakan yang membangun reputasi Gajah Mada, terjadi di bawah kepemimpinannya, bukan di bawah putranya. Nagara Kertagama menyebutnya dengan hormat dan gelar yang menunjukkan posisi puncak. Ia bukan hanya ibu raja, ia adalah figur politik yang aktif dan berpengaruh.
yang merupakan hipotesis, tapi hipotesis yang didukung logika dan konteks, bahwa penyerahan tahta kepada Hayam Wuruk bukan penarikan diri sepenuhnya dari kekuasaan, bahwa struktur kekuasaan nyata Majapahit pada masa kejayaannya adalah segitiga, bukan pasangan, bahwa loyalitas Gajah Mada yang paling dalam adalah kepada perempuan yang mengangkatnya, bukan kepada raja muda yang mewarisi tahtanya. Dan yang paling penting, yang bukan hipotesis tapi fakta yang bisa diperiksa oleh siapapun, garis kekuasaan yang membawa Majapahit dari berdirinya sampai puncak yang diklaim berjalan melalui dua perempuan, Gayatri yang membawa legitimasi darah Singosari, Tribuana yang membangun struktur militer dan administratif yang kemudian diwarisi putranya. Hayam Wuruk mewarisi bangunan yang sudah jadi, fondasi, rangka dan dindingnya sudah ada ketika ia naik tahta di usia 16 tahun. Sejarah yang kita ajarkan memberikan seluruh kredit pembangunan itu kepada pewaris laki-laki, dan dua perempuan yang benar-benar membangun hampir tidak ada dalam ingatan bangsa yang mengklaim kerajaan itu sebagai kebanggaannya. Gayatri Rajapatni tidak ada di Monumen Nasional. Tribuana Tunggadewi tidak ada di Monumen Nasional. Nama jalan, nama kapal perang, nama universitas, semua laki-laki. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat. Ini tentang apa yang kita pilih untuk diingat dan apa yang kita pilih untuk tidak ditanyakan. Karena sejarah yang tidak bertanya bukanlah sejarah. Ia adalah warisan yang dipilih untuk kita oleh orang-orang yang sudah lama pergi dan yang kita terima begitu saja tanpa pernah membuka kemasannya. Di episode berikutnya kita bicara tentang kerajaan yang bahkan lebih besar dari Majapahit dalam klaim populernya, yang namanya ada di mana-mana, yang pengaruhnya disebut mencakup separuh dunia dan yang sampai hari ini tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Sriwijaya.